Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kepada Allah kita meminta pertolongan untuk urusan dunia dan urusan agama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, dat yang maha tinggi, Al-Azim, dat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Qalu man hum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Keluarga Allah dari kalangan manusia, siapa mereka? Beliau menjawab, qala ahlul Quran, ahlullahi wa khasatuh. Ahli Al-Quran, mereka lah keluarga Allah dan orang-orang kekhususannya. Dan para ulama menjelaskan, tidak harus sebagai hafidhul Quran, tetapi meskipun tidak menghafal Al-Quran, ketika seseorang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, terus membacanya, terus memurojaah yang sudah dihafal, terus mentadabburinya, mengkaji tafsir, dan berusaha menyesuaikan aktivitasnya dengan Al-Quran yang telah dipahaminya, terus demikian, maka insya Allah ahli Al-Quran. Karuan ketika disebutkan keluarga Al-Quran, para ulama menyebutkan para hafidh, karena secara umum yang banyak interaksi dengan Al-Quran adalah para hafidh secara umum. Tetapi tidak menutup kemungkinan bukan hafidh pun bisa banyak berinteraksi. Semoga kita demikian. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan surat Hud ayat 95. Kita lagi membacakan beberapa poin dari Syekh As-Sa'di yang merangkum faedah-faedah, pelajaran-pelajaran dari kisah sepak terjangnya Nabi Syu'aib di Madian, di kaumnya di negeri Madian. Terakhir yang kita bacakan adalah ada faedah balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ketika orang-orang Madian, kaumnya Nabi Syu'aib, melakukan kecurangan di dalam timbangan, di dalam takaran, dan kondisi mereka adalah kondisi yang hijau royo-royo istilahnya, atau gemah ripah loh jinawi, sangat makmur sekali. Semuanya Allah hilangkan karena berbuat kecurangan di dalam masalah harta, maka balasannya dihilangkan semua hartanya. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Sekarang kita lanjutkan. Wa minha anna 'alal abdi ayyaqna'a bima atahullah wa yaqna'a bil halal anil haram wa bil makasib al mubahah anil makasib al muharramah wa dzalika khairun lahu liqaulihi baqiyatullahi khairul lakum. Seorang hamba
harus qanaah dengan apa yang Allah berikan. Maka dia harus mengejar yang halal saja, jangan sampai kemasukan yang haram. Dia mengejar pekerjaan yang halal, yang mubah, jangan sampai mengambil pekerjaan yang haram. Atau melakukan pekerjaan halal tetapi terdapat kecurangan, itu namanya tidak qanaah. Atau mengerjakan pekerjaan yang halal tetapi meninggalkan ibadah-ibadah, itu juga namanya tidak qanaah, karena merasa rugi kalau waktunya berkurang, zuhur berkurang, asar itu mengurangi etos kerja. Coba kalau tidak pakai berhenti-berhenti, kan etos kerja tinggi karena tidak sampai dikurangi. Nah, ini juga bagian dari tidak qanaah, karena merasa nanti hasilnya berkurang kalau tidak terus ngebut. Maka ini ada faedah yang luar biasa, seorang hamba harus qanaah dengan apa yang Allah berikan. Dan yang lalu sudah kita bahas, tidak akan berkurang rezeki seseorang, semuanya sudah ditetapkan, semuanya sudah Allah takdirkan. Besar kecilnya, lapang sempitnya sudah Allah takdirkan. Tidak akan bertambah dengan mengejar yang haram-haram, dan tidak akan berkurang dengan menggunakan waktu untuk ibadah-ibadah. Semuanya akan diberikan dengan semestinya. Malah kalau orang mengejar yang haram-haram, akhirnya nominal yang telah Allah tetapkan untuk dia terpenuhi, tetapi bukan yang halal semuanya, terpenuhi dengan yang haram. Nggak akan bertambah dan akan berkurang, semuanya sesuai dengan yang telah Allah tetapkan. Ini ketika informasi syariat ini kita kuatkan pada diri kita, maka kita tidak akan pernah gelisah, kita tidak akan pernah gundah gulana, nggak akan pernah. Semuanya sudah Allah tetapkan, tinggal kita ikhtiar dengan yang semestinya, ikhtiar secara maksimal dengan semestinya. Itu saja, itu saja. Liqaulihi ta'ala baqiyatullahi khairul lakum, di dalam ucapannya Nabi Syuaib, beliau memberikan wejangan kepada kaumnya, baqiyatullahi khairul lakum, yang tersisa di sisi Allah itu lebih baik bagi kalian. Yang tersisa di sisi Allah itu lebih baik bagi kalian. Yang halal, maka itu yang tersisa di sisi Allah. Yang tidak curang, hasil dengan semestinya, itu yang tersisa di sisi Allah, itu lebih baik. Itu lebih baik bagi kalian. Sekarang yang berikutnya, wa minha anna dzalika min lawazimil iman wa atharihi fa innahu rattabal amal bihi ala wujudil iman fadalla ala annahu idza lam yujad al amal fal imanu naqis aw ma'dum. Dari kisah Nabi Syuaib dengan kaumnya di Madian, di sini ada faedah bahwasanya konsekuensi keimanan adalah amalan soleh. Nabi Syuaib ngajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah saja, juga mengarahkan kaumnya kepada amalan-amalan soleh. Ini menunjukkan iman bukan saja sekedar perkara hati, perkara keinginan, bukan, tetapi iman juga masuk ke dalamnya amalan. Dan Ahlussunnah wal Jamaah telah mengajarkan kita musammal iman itu kalau mencakup 3 perkara yang tidak terpisahkan satu dari yang lainnya. Yang pertama, i'tiqadun bil jinan, wa qaulun bil arkan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil jawari wal arkan. Diyakini dengan hati,
diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Kurang satu sehingga dua saja tidak disebut iman. Makanya iblis tidak disebut mukmin karena hanya dua. Dia meyakini di dalam hati dan dia berucap, kurang amalan. Orang munafik tidak disebut iman, soalnya ada ucapan, ada amalan, tapi gak ada hati, pura-pura, eto-eto. Makanya Abu Thalib tidak disebut iman karena ada keyakinan hati dan ada amalan, gak ada ucapan. Itu harus tiga. Nah, di sini ditegaskan kembali oleh Syekh As-Sa'di, disebut iman ketika masuk ke dalamnya amalan. Karena konsekuensi dari iman adalah amalan yang menunjukkan iman bukan perkara hati saja, sebagaimana orang Murji'ah. Orang Murji'ah mengatakan iman selama-lamanya sempurna, nggak pernah berkurang. Karena iman hanya perkara hati saja. Orang kalau masuk Islam, meyakini Allah Tuhannya, dan keyakinan-keyakinan yang lainnya yang dia mesti meyakininya, sudah selama-lamanya sempurna sampai mati. Gak ada istilah iman berkurang, gak ada. Gak ada istilah iman berkurang. Iman selama-lamanya sempurna. Padahal iman itu bisa naik, bisa turun. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Para sahabat berdoa, Allahumma zidna ilman wa yaqinan. Allahumma zidna yaqinan wa ilman. Para sahabat berdoa menunjukkan pemahaman sahabat, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi orang-orang Murji'ah, mereka sesat di dalam hal ini, itu menyatakan iman di dalam hati saja. Itu akibat berbicara tentang akidah, sandarannya kepada akal secara dominan, tidak disadarkan kepada nos dan bagaimana para sahabat memahaminya. Akhirnya terjadi kesesatan di antara semacam itu. Orang-orang Murji'ah logikanya begini, orang-orang kafir berbuat kebaikan-kebaikan efek apa enggak? Enggak kan? Orang kafir berbuat kebaikan kayak apapun enggak efek. Kenapa? Karena dia membangun di atas fondasi kekufuran, maka apapun yang dilakukan enggak efek, enggak ada artinya. Bukankah orang beriman juga begitu? Dia berbuat di atas fondasi keimanan, jadi berbuat kekufuran ya nggak ngefek, nggak ngaruh, sama saja kan? Nah, ini logika yang konyol gitu ya. Baik, kemudian dari sini kita bisa bercermin khawatirnya ada kaum muslimin merasa dirinya muslim, tetapi di sisi Allah sudah bukan muslim lagi, karena tidak terpenuhi tiga unsur yang tak terpisahkan tiga tadi, hati, ucapan, dan perbuatan. Khawatirnya begitu. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala membantu kita di dalam memahami bab keimanan untuk jangan pernah batal. Beliau nulis risalah namanya Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Karena Islam itu bisa batal. Keimanan kalau tergerusnya sedikit ya berarti masih ada keimanan. Kalau tergerusnya banyak, bahkan total, ya habis batal Islamnya. Dan ada 10 perkara yang dengan 10 perkara ini kita bisa batal Islamnya karena tergerus habis 100%. Yang pertama syirik rububiyah, yang kedua syirik uluhiyah, yang ketiga menyatakan bahwasanya ada orang tertentu yang boleh keluar dari syariat Nabi. Kemudian yang keempat, memandang hukum buatan manusia lebih bagus daripada hukum Allah. Kemudian mengolok-olok syariat meskipun mengamalkannya, dan yang lain-lainnya. Syekh bin Baz ada 10, itu mesti dibaca karena iman bisa batal. Baik, yang berikutnya, an-shalah lam tazal masyru'atan bil anbiya al mutaqaddimin.
Sholat itu disyariatkan sejak nabi-nabi terdahulu. Makanya kan di dalam kisah Nabi Syu'aib disebutkan di situ kaumnya mengatakan, qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasya'. Hei Syu'aib, apakah sholat ente nih yang menyuruh kamu untuk larang-larang kamu biar tidak ibadah kepada Tuhan yang disembah oleh bapak-bapak kami? Apa sholat ente nih, karena ente sholat nih yang melarang-larang kami untuk berbuat dengan harta kami sesuka-sukanya? Ini menunjukkan ketika itu sudah ada sholat. Jadi Nabi Syu'aib juga sholat. Jadi sholat adalah ibadah yang sudah ada sejak dahulu kala. Dan kita mengetahui termasuk Nabi Musa ketika Nabi Mi'raj kemudian dapat oleh-oleh 50 waktu. Nabi Musa ngasih saran agar menghadap Allah lagi biar dikurangi. Di zaman Nabi Musa sudah ada sholat. Wa annaha min afdalil a'mal, dan sholat adalah amalan yang paling utama. Wa annaha min afdalil a'mal, bahwasanya sholat adalah amalan yang paling utama. Hatta innahu mutaqarrarun indal kufar fadluha, sampai di tengah-tengah orang kafir mereka memandang ada keutamaan itu. Mereka mengatakan, Syu'aib, apakah sholat ini nih, sholat yang kita lakukan yang menjadikan kamu menghalang-halangi kami untuk berbuat curang, mengurangi timbangan dan seterusnya. Jadi di tengah-tengah orang kafir sholat diakui sebagai ibadah yang ada keutamanya tersendiri. Wa taqdimu ala sa'iril a'mal, dan sholat adalah ibadah yang dikedepankan atas amalan-amalan yang lainnya, sehingga sholat merupakan parameter atas seluruh amalan. Kalau sholatnya bagus, maka seluruh amalannya bagus. Kalau sholatnya rusak, maka seluruh amalannya rusak. Dan dia adalah amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Wa annaha tada'adil fahsya'i wal munkar, dan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Fahsya, kekejian, perkara buruk yang dinyatakan oleh dalil. Munkar, perkara buruk yang tidak usah kita melihat dalil, kita sudah paham, akal bisa membaca itu kemungkaran, fitrah bisa membaca itu kemungkaran. Jadi tidak atau belum melihat dalil, kita sudah tahu itu pasti buruk. Misalnya bohong. Kita belum lihat dalil tentang bohong, tapi kita ditanya bohong baik apa enggak, pasti kita bisa mengatakan enggak baik. Berbuat curang, dan kita nggak usah lihat dalil, bisa lihat Al-Quran tentang larangan curang, wailul lil mutaffifin. Kita misalnya belum tahu itu, akal sudah bisa membaca, fitrah sudah bisa membaca, itu tidak baik. Jadi sholat benar-benar bisa mencegah seluruh keburukan dan tersisa bisa dicegah oleh sholat, karena Allah menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, baik keburukan yang dijelaskan oleh dalil ataupun keburukan yang orang belum mengetahui dalilnya tapi sudah paham itu keburukan, semuanya bisa dicegah. Sehingga dari sini kita bisa bercermin, kalau kita masih ada kurang-kurang terkait dengan keutamaan, ya itu mungkin nanti kita nengoknya nanti dulu karena tidak dosa. Tapi kurang-kurang yang sifatnya meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman, maka tengoklah sholat kita, berarti sholat kita belum benar, atau sholat kita mencapai kadar nilainya misalnya belum B, masih C, atau mungkin belum C, masih D. Maka perlu terus murojaah tentang sholat, terus baik secara pelaksanaannya,
baik secara pelaksanaannya, bacaannya, gerakannya, sampai kepada ruhnya. Apa ruhnya sholat? Khusyuk. Jadi semuanya ditengok. Karena itu merupakan modal di dalam kita jalani hidup, benar-benar bisa terhindar dari fahsya wal munkar. Kita sholat di masjid, kemudian keluar masjid, sandal hilang. Sandal baru beli, baru dipakai sekali, dibawa ke masjid, keluar hilang. Nah ini ya kalau nggak sengaja ya mungkin ya nggak sengaja ya, tetapi ya mungkin sengaja gitu ya. Ini kira-kira sholatnya gimana fungsinya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya beli sepatu sandal kulit, sholat di sana, assalam, pulang-pulang hilang, waduh baru dipakai sekali gitu. Wah ini yang ambil siapa gitu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan kemudian terkait dengan khusyuk mesti terus dilatih, karena setan itu di dalam menjerumuskan kita bukan untuk meninggalkan yang wajib, mengerjakan yang haram, meninggalkan yang sunnah, bukan itu saja, tapi menjerumuskan kita agar kualitas ibadah kita juga turun, kualitasnya juga agar turun. Itu perangkap setan juga. Jadi kalau kita sholat, lisan kita baca Allahu Akbar, tetapi hatinya tidak ngikutin. Imam baca Al-Fatihah, kita ya telinga dengar, suara terdengar, tetapi nggak ngikutin, hatinya jalan ke Cibaduyut gitu ya, dan seterusnya sampai sudah selesai sholat. Tadi rakaat pertama imam baca apa ya? Iya apa ya? Rakaat kedua imam tadi baca apa ya? Iya apa ya? Tadi baca apa rakaat pertama? Jangan-jangan ditolong setan ini. Tadi rakaat pertama baca apa? Rakaat kedua baca apa? Itu kita coba lihat untuk mengevaluasi sholat kita. Kemudian yang berikutnya, tetapi tentunya sholatnya Nabi zaman dahulu, apakah sama dengan sholat kita? Allah a'lam. Apakah sama? Allah a'lam. Yang jelas namanya juga sholat. Namanya juga sholat. Kemudian yang berikutnya, wa minha anal mal alladhi yarzuquhullahu al-insan wa in kana Allahu qad khawwalahu iyyahu falaysa lahu ayasna fihi ma yasha. Sesungguhnya harta yang Allah rizkikan kepada manusia, meskipun Allah menyerahkannya sepenuhnya sehingga manusia menguasai sepenuhnya, tapi bukan berarti dia berbuat sebebas-bebasnya tanpa ada batasan. Bukan sebebas-bebasnya tanpa ada aturan. Bukan. Fa innahu amanatun indahu. Harta yang Allah berikan itu adalah sebuah amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Alaihi ayyuqima haqqallah fihi biada'i ma fihi minal huquq. Dia wajib menunaikan hak-haknya. Karena merupakan amanah, maka pahamilah apa hak-haknya harta. Ketika itu haknya harta, berarti apanya kita? Kewajiban kita. Ini haknya harta, maka itu kewajiban kita. Jadi tidak boleh semena-mena. Meskipun Allah memberikan kita leluasa untuk menggunakannya, tetapi nggak boleh semena-mena. Makanya di sini Nabi Syuaib perhatian sedemikian rupa kepada perkara kemungkaran pada harta, ngurangi timbangan, ngurangi takaran, karena mereka semena-mena. Dan ketika ditegur, mereka tidak terima. Mereka balas Nabi Syuaib, membantah Nabi Syuaib dengan mengatakan,
as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala bi amwalina ma nasya'. Apakah sholat ini nih yang menjadikan ente larang-larang kami untuk berbuat sebebas-bebasnya pada harta kami? Jadi ini menunjukkan harta itu amanah, maka akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga kita mesti hati-hati di dalam menggunakan harta kita. Tunaikan hak-haknya harta yang merupakan kewajiban kita. Wal imtina minal makasib allati haramahallahu wa rasuluhu. Termasuk di dalam bab amanah terkait harta ini, harta yang kita dapatkan harus dari jalan yang halal, yang syariat menyatakannya halal, yang bukan haram, yang Nabi SAW telah jelaskan. Jadi harus benar-benar hati-hati. Jadi harus benar-benar hati-hati. Tadi pagi kita baru ditanya oleh seseorang, ini ada saudara bisnis, ini sudah sukses, sekarang mau buka yang lainnya. Dia datang kepada saya, mau pinjam duit, nilainya besar, Ustaz. Terus dia bilang, nanti kalau mereka sudah selesai, uang tak kembalikan, terus nanti sampai tak kasih dari keuntungan itu. Boleh nggak? Nggak boleh. Lu kan nggak boleh? Ya, karena kalau ibu meminjamkan atau ngutangin, nggak boleh ada keuntungan. Yang namanya ngutangin 200 juta, ya nanti dikembalikan 200 juta. Ibu berharap dikembalikan 200 juta. Sebatas yang ibu ngutangin. Loh, tapi dia bilang, nanti kan untung karena dia pebisnis, nanti tak kasih kalau sudah selesai. Yaitu namanya ngutangin, nanti dapat untung, itu riba. Ngutangin tapi dapat untung, riba. Jalannya begini kalau ibu mau. Ibu jangan ngutangin, tapi investasi. Investasi. Berapa sih? Berapa juta? 200 juta atau 300 juta, 400 juta? Kata dia besar itu ya. Investasi ini nilainya dari keseluruhan modal berapa persen, kemudian umumnya pemodal berapa persen, yang menjalan berapa persen, katakan 40-60, ya nanti dilihat kalau memang untung ibu berhak 40% selain uang modalnya balik. Tetapi yang namanya investasi berarti siap dengan konsekuensinya. Bisa saja uangnya nanti berkurang kalau terjadi kerugian. Atau begini, kita ngutangin tapi bisa mendapatkan pengembalian secara lebih jika nggak ada dalam akad. Jadi kita ngutangin besar misalnya. Dan yang namanya ngutangin kita niat ibadah. Karena ngutangin itu ibadah. Ngutangin itu ibadah. Makanya nggak boleh ngarepin untung. Kalau ngarepin untung dijual beli dengan berbagai macam teknisnya. Karena ngutangin ibadah nggak boleh ngarepin untung. Minjemin 200 juta, ya berharap kan 200 juta dikembalikan sesuai dengan perjanjiannya. Kemudian yang berhutang berbuat baik, ini uang saya kembalikan dan saya terima kasih, ini ada rezeki buat sampean. Kalau itu boleh, karena tidak ada dalam akad. Nggak ada dalam akad. Nanti kalau sudah selesai proyek tak kembalikan sampai tak kasih hadiah, itu namanya ada dalam akad, nggak boleh. Nah, jadi harus hati-hati sekali, semacam itu harus ditanyakan. Karena kan begini, Nabi bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma amrun mustabihatun la ya'rifu katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan yang enggak jelas namanya syubhat. Yang kebanyakan manusia belum tahu. Maksudnya bagaimana? Yang halal jelas, yang haram jelas, itu bagi orang yang tahu dalil. Yang halal jelas, yang haram jelas, itu bagi orang yang tahu dalil.
Karena sesungguhnya segalanya sudah Allah tetapkan, ini halal dan haram itu sangat jelas, ada dalilnya. Allah tidak pernah meninggalkan sesuatu yang terkait dengan kehidupan manusia tanpa penjelasan. Dalam Al-Quran global, dalam hadis rincinya, di dalam rincinya ada yang sifatnya dengan kaedah-kaedah, tidak dengan menyebutkan item-item. Yang jelas sebenarnya sudah jelas, sudah sempurna. Nah, bagi orang yang tahu dalil, maka halal haram jelas. Bagi yang tidak tahu dalil, bisa saja ada perkara yang dia belum tahu. Ini halal apa haram, dia nggak tahu, karena nggak tahu dalil. Padahal ini perkara yang jelas, tapi dia belum tahu. Sehingga bagi dia syubhat. Bukan, sebenarnya itu juga bukan barang yang haram, bukan, itu halal. Tapi dia nggak tahu, berarti perkara ini bagi dia syubhat. Kalau masih syubhat baginya, dia nggak boleh melangkah. Melangkah di dalam perkara syubhat, terjerumus dalam perkara haram. Jadi kalau belum jelas baginya, dia mesti berhenti dulu, nanya, oh ternyata memang boleh, baru melangkah. Berarti dia berbuat pada perkara yang halal. Tetapi kalau misalnya belum jelas, dia melangkah, kemudian setelah itu mendapat penjelasan, oh ternyata halal, oh berarti saya selama ini nggak salah. Salah, karena sebelumnya bagi dia belum jelas tapi sudah melangkah. Salah, tetap salah. Tetapi kesalahannya tentunya lebih ringan jika ternyata diketahui, oh haram, wah selama ini saya belum tahu, yang memang melangkahnya justru sudah salah. Nah, la ya'rifu katsirun minan nas, kebanyakan manusia belum tahu karena terlalu banyak perkara-perkara kehidupan secara item berkembang yang itu bisa dipahami oleh para ulama, di mana mereka mengetahui kaedahnya sehingga bagi mereka jelas, tetapi bagi secara umum tidak jelas, sehingga harus bertanya kepada mereka, para ulama. Nah ini hati-hati, ada faedah hati-hati, rizki yang Allah berikan kepada kita memang kita sepenuhnya, tetapi itu adalah amanah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Kira-kira sebaik-baiknya harta yang bagaimana? Kita punya harta uang misalnya, kita punya harta kekayaan, kita punya harta simpanan dan yang lainnya. Yang paling baik yang bagaimana? Yang paling baik yang bagaimana? Yang paling baik? Yang paling baik adalah yang paling banyak menjadi sangu di akhirat. Itu harta yang paling baik, yang paling banyak menjadi sangu di akhirat. Nominal bisa berbeda, karena Allah menentukan, mentakdirkan manusia dengan harta yang berbeda-beda, dengan kelapangan yang berbeda-beda. Tetapi yang dinilai adalah ketakwaan. Maka bisa saja orang nominal hartanya Allah takdirkan sedikit, tidak banyak, tetapi sangunya jauh lebih banyak dibandingkan yang hartanya banyak. Kenapa? Ya karena harta yang Allah tetapkan itu dia bisa jadikan untuk menjadi sebanyak-banyaknya sangu di akhirat. Harta kekayaan yang terbaik adalah yang paling banyak menjadi sangu akhirat. Itu yang paling baik. Siapa konglomerat yang selalu ketakutan dengan kekayaannya, itu siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia ketakutan dengan kekayaannya. Suatu ketika dia lari ke rumahnya salah seorang istri Nabi, kalau nggak salah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia lari, dia menyampaikan bahwasanya dirinya sangat ketakutan dengan harta. Dirinya termasuk orang yang paling kaya di Madinah, hartanya berlimpah.
Apa yang harus dilakukan? Maka Ummu Salamah mengatakan, berinfak yang banyak. Nabi SAW bersabda, disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, ada di antara umatku nanti yang sepeninggalku nanti dia tidak akan pernah berjumpa dengan aku dan aku tidak akan pernah menemuinya. Semakin ketakutan luar biasa. Akhirnya dia meninggalkan Ummu Salamah untuk berinfak sebanyak-banyaknya. Dan dia ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka diceritakan apa yang telah disampaikan Ummu Salamah. Umar juga ketakutan, langsung menemui Ummu Salamah. Bahwasanya Nabi bersabda begini, kata Abdurrahman bin Auf, dan itu dari Anda, benar? Iya benar. Apakah itu saya? Sepeninggal Nabi, seseorang tidak akan menemuinya dan Nabi tidak akan pernah menemui. Apakah itu saya? Ummu Salamah mengatakan, bukan. Setelah ini saya tidak akan pernah menyampaikan hadis itu lagi. Lalu Umar kan orang-orang selalu ketakutan itu. Dan Abdurrahman bin Auf lagi mau buka puasa, disiapin hidangan untuk buka. Dia tidak kuasa untuk menyentuh makan, juga kuasa. Karena ingat, dua orang sahabatnya, Mus'ab bin Umair, yang dia orang muhajirin, hijrah dari Mekah ke Madinah, awalnya orang borju, orang beradab, ketika di Madinah jadi orang miskin, sampai ketika meninggal punya kain gak cukup untuk menutupi tubuhnya sebagai kafan. Tutupan pada kepala, kakinya kelihatan. Tutupan pada kaki, kepalanya kelihatan. Akhirnya Nabi memutuskan ditutupan pada kepala, kakinya ditutupi dengan idkhir, semacam alang-alang. Nangis dia. Nangis dia. Juga mengingat Hamzah yang sudah wafat di dalam perang Uhud. Nangis. Maka dia mengatakan, ya Allah, Engkau kasih aku kelapangan yang luar biasa sekali. Jangan-jangan Engkau kasih aku untuk di dunia saja dan tidak pernah Engkau kasihkan aku di akhirat nanti. Maka nangis, nggak jadi makan dan jadi minum karena saking takutnya dengan harta. Makanya dia orang yang sangat banyak bersedekah, berinfak. Dan dia termasuk ketika Nabi masih hidup, Nabi mengatakan Abdurrahman bin Auf bin Jannah, Abu Bakar bin Jannah, Umar bin Jannah, Utsman bin Jannah, Ali bin Jannah, sampai 10 orang termasuknya Abdurrahman bin Auf. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu membaca hadis, Abdurrahman bin Auf itu berjalan ketika meniti sirat dengan cara merangkak, itu hadis yang tidak bisa dijadikan sandaran. Karena Abdurrahman bin Auf termasuk 10 yang dinyatakan Nabi sebagai ahli surga. Yang berikutnya kita tambahkan yang lain dari selain As-Sa'di, sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Ayyukum malu warithihi ahabu ilaihi min malihi. Kata Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Dia punya harta sendiri, dia juga sebagai ahli waris, dia juga punya ahli waris. Ada nggak di antara kalian, kata Nabi, yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Qalu ya Rasulullah, ma min ahadun illa malu ahabba ilaihi min mali warithihi. Ya Rasulullah, nggak ada seorang pun kecuali pasti lebih mencintai hartanya sendiri. Real, jelas ini kan hartanya sendiri. Ya tentu ini lebih dicintai daripada harta ahli waris yang belum jelas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya'lamu annahu laysa fikum ahadun illa marwati ahli ilaihi min malihi ya'lamu annahu laysa fikum ahadun illa marwati ahli ilaihi min malihi. Maluka ma qaddamta wa malu warithi ma akharta." Ketahuilah, justru yang ada orang itu lebih mencintai harta ahli warisnya
daripada hartanya sendiri. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Orang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Kemudian Nabi menjelaskan, hartamu sendiri itu yang kamu keluarkan, infakkan, sedekahkan, wakafkan, itu hartamu sendiri. Karena kamu nanti akan mendapatinya di akhirat. Maka itu hartamu. Adapun yang kamu tahan, tidak kamu keluarkan, itu harta ahli warismu. Karena kamu meninggal nanti, kamu gak merasakan sudah menjadi milik ahli waris. Kamu nanti di akhirat gak menjumpainya. Itu yang dimaksud. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, siogianya Anda, kata Syekh Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, siogianya Anda yang mencari harta, maka Anda yang lebih berhak untuk sebanyak-banyaknya memanfaatkan, biar Anda menjumpainya di akhirat nanti. Karena Anda yang bekerja, yang capek-capek, masa Anda tidak merasakan cuma sedikit saja, selebihnya menjadi milik orang lain. Maksudnya tidak dikeluarkan, akhirnya menjadi hak ahli warisnya, sudah milik orang lain. Untuk ahli warisnya, kata Syekh Utsaimin, tinggalin saja yang secukupnya, gak usah berlebih-lebihan, yang menjadikan mereka bercukupan jalani hidup, sehingga tidak sampai meminta-minta, kata Syekh Utsaimin. Jangan dikasih berlebih-lebihan, yang sebanyak-banyaknya untuk Anda, karena Anda yang mencari, Nah, ini tergantung bagaimana keimanan kita. Maka dengan kadar keimanan itu pula kita merespon. Bisa nggak sebesar-besarnya kita keluarkan? Bisa nggak? Ketika buka dompet ada merah, ada golok. Mana? Merah, jangan golok. Gitu. Itu berarti kadar keimanannya bisa dibaca. Merah apa golok? Golok. Ya itulah kadar keimanannya. Itulah kadar keimanannya. Nah itu bisa dijadikan sebagai cermin. Bisa dijadikan sebagai cermin. Dan Allah sudah informasikan kepada kita, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua idza massahu khairu manua. Jadi ketika mendapatkan yang disukai itu kecenderungannya itu manua, menahan. Wah, ditahan. Nah, itu memang tabiatnya demikian. Makanya Nabi bersabda, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti, kata Syekh Utsaimin, bukti keimanannya. Karena melawan jiwanya, mendobrak jiwanya yang diciptakan dengan tabiat menahan, tapi kok bisa dikeluarkan, itu bukti keimanan. Para jamaah menurut semoga kita mendapatkan taufik sehingga harta yang kita miliki bisa menjadikan sanggup buat kita sebanyak-banyaknya. Wa minha, yang berikutnya, anna min takmilati da'wati da'i wa tamamiha ayakuna awwala mubadirin bima ya'muru ghayrahu bi wa awwalu imtinahi amma yanha ghayrahu anhu. Termasuk bentuk kesempurnaan berdakwah. Termasuk bentuk kesempurnaan berdakwah yang dilakukan oleh seorang dai adalah dia orang yang pertama kali bersegera terhadap apa yang dia perintahkan, dan dia orang yang pertama kali menghindari dari apa yang dia larang-larang. Ini termasuk kesempurnaan berdakwah. Nabi Syuaib mengatakan, wa ma uridu an khalifakum ila ma anhaakum anhu. Aku tidak menginginkan untuk menyelisihi apa yang aku sampaikan. Aku tidak pernah punya keinginan untuk menyelisih apa yang aku sampaikan. Aku melarang-larang kalian, sementara aku melakukan. Aku tidak pernah punya keinginan itu. Ini kata Syekh Sa'di, termasuk kesempurnaan berdakwah oleh seorang dai yang berdakwah adalah dia menjadi orang yang
berusaha bersegera mengamalkannya. Yang pertama yang mengamalkannya atas apa yang dia perintahkan, dan yang pertama menghindarkannya dari apa yang dia larang. Kemudian Syekh As-Sa'di menukil ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh dosa besar di sisi Allah untuk kalian katakan apa yang tidak kalian kerjakan. Kalau bahasa sono namanya jarkoni, ngajar tapi orang ngelakoni, itu jarkoni gitu ya. Jangan buat nama anak jarkoni, jangan. Ngajar orang lakoni. Berbeda orang yang tidak ada kemauan untuk menyelisihi, berbeda, tetapi kemudian misalnya terjerumus dan dia sadar-sadarnya terjerumus sehingga mentaubatinya sebesar-besarnya, tidak masuk dalam ini. Yang termasuk dalam ini adalah dia tidak ngurus menyampaikan apa, kemudian yang dia lakukan juga sesuai dengan kemauannya. Jadi nggak klop antara yang disampaikan dengan yang diperbuat. Nah, itu masuk di dalam kategori jargon. Tapi orang menyampaikan ada perintah dan larangan, dan dia berusaha sekuat-kuatnya untuk mengerjakan ketika itu perintah dan untuk meninggalkan ketika itu larangan, tetapi kemudian suatu ketika tergelincir dan menyadarinya itu salah besar dan bertobatnya, maka tidak masuk dalam ini. Nah, hadis apa yang paling ditakuti oleh setiap dai? Hadis apa? Hadis tentang brojolnya usus. Jadi ada seseorang ususnya brojol, semburat. Dia melilingi usus yang semburat itu, kata Nabi SAW, kayak keledai melilingi batu ketika giling-giling gandum. Kan dia dipasangin batu keliling-keliling, batunya duk sehingga gandum menjadi lembut gitu ya. Kalau orang zaman dulu padi tuh digiling, namanya apa? Pakai lesung. Apa itu namanya, Pak? Keplok. Ayo apa namanya itu? Tumbuk. Nah, ketika itu gandum itu ditumbuknya pakai batu yang bertemu, yang jalankan keliling-keliling. Jadi satu putaran atau berapa duk. Nah, Nabi memberi gambaran dia mengelilingi ususnya yang semburat, yang brojol. Orang-orang pada berkumpul, itu kejadian di neraka. Jadi ini dai masuk neraka. Orang-orang pada bertanya, kamu kan beramar ma'ruf nahi munkar. Jawaban, iya betul. Tapi aku menyelisih apa yang aku dakwahkan. Ini mengerikan sekali. Ya. Ini mengerikan sekali, dan ini hadis yang menjadikan para dai itu ketakutan. Karena yang paling banyak menyampaikan. Kan semua kita berdakwah, iya semua kita berdakwah. Tetapi secara khusus banyak menyampaikan adalah dai. Wal takum minkum ummatu ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ayat ini menunjukkan seharusnya ada orang secara khusus beramar ma'ruf nahi munkar. Memang harusnya ada yang dikenal di tengah-tengah kita namanya dai. Meskipun sesungguhnya dakwah adalah kewajiban setiap muslim, tapi harus ada secara khusus yang secara porsi besarnya dia berdakwah. Nah, ini yang paling ditakuti itu hadis ini. Nah, kemudian yang berikutnya, anna wadhifatar rusul wa sunnatahum wa millatahum iradatul islah bihasbil qudrah wal imkan fayatuna bitahsilil masalih wa takmiliha aw bitahsili ma yaqdiru alaihi minha wa yathawul mafasid wa taklilaha wa yura'una al-masari al-amah ala al-masari al-khasah wa haqiqatal maslahah ya allati taslu biha ahwalul ibad wa tastaqimu biha umurahum ad-diniyah wa dunyawiyah. Agak panjang ini. Kata Syekh As-Sa'di, kewajiban para rasul adalah memperbaiki
umat dengan kemampuan yang mereka mampu. Mereka hadir di tengah-tengah umat untuk menebarkan kemaslahatan dan kesempurnaannya. Dia berbuat di tengah-tengah umat agar umat meraih apapun yang maslahat, dan dia mencegah apapun yang mafsadat dan berusaha mengurangi kemafsadatan yang ada. Kemudian Rasul selalu memperhatikan kemaslahatan yang umum daripada kemaslahatan pribadi. Rasul selalu melihat kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Dan ini dijelaskan di dalam kaidah, kalau bertabrakan dua kemaslahatan, semuanya kemaslahatan dan penting, maka pertimbangannya mana yang dirasakan lebih manfaat untuk orang yang lebih banyak. Nah, ketika sudah diketahui, maka ini yang dikedepankan. Jadi itu Rasul perhatiannya adalah mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih umum daripada kemaslahatan yang khusus. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhanya setiap hari apa enggak? Nabi sholat duhanya tidak setiap hari. Padahal Nabi bersabda yang fadilahnya luar biasa. Apa fadilah sholat duha? Nabi bersabda bahwasanya setiap orang ada 360 persendian mesti disodakoin, karena dengan 360 persendian ini orang bisa gini-gini, maju mundur, putar-putar, jungkir balik. Nah, kalau nggak ada persendian atau satu persendian, dua persendian saja terganggu, orang jadi kaku, jadi manusia kayu. Maka setiap hari harus disodakoin. Para sahabat merasa berat, gimana setiap hari mensodakoin 360 persendian, banyak sekali sedekahnya, gak mampu. Maka Nabi menjelaskan, tasbih sodakoh, tahmid sodakoh, takbir sodakoh, amar ma'ruf sodakoh, nahi munkar sodakoh, dan semuanya tercukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Artinya seandainya tidak zikir banyak, tidak infak, tidak apa, kita sholat duha 2 rakaat berarti sudah mensodakoi 360 persendian. Tetapi Nabi tidak melakukannya setiap hari. Ini kenapa? Ini karena Nabi memperhatikan kemaslahatan yang umum daripada kemaslahatan yang sifatnya pribadi. Loh, gimana penjelasannya? Banyak hal Nabi itu sangat rakus untuk mendapatkannya karena fadilah yang tinggi, pahala yang banyak. Tetapi Nabi khawatir umat kemudian juga mengikutinya, yang akhirnya syarat menetapkan wajib, yang akhirnya umat tidak mampu. Maka Nabi meninggalkan, meskipun Nabi itu sangat senang mengerjakannya untuk kemaslahatan yang lebih besar, umat lebih banyak, khawatirnya tidak mampu. Itu diantaranya. Jadi Nabi itu para Nabi, kata Syekh Sa'di, yura'una al-masalih al-amah al-masalih al-khasah, memperhatikan kemaslahatan yang sifatnya umum daripada kemaslahatan yang sifatnya sedikit atau kemaslahatan khusus. Nah, misalnya kita berhadapan 2 kemaslahatan. Ngambil ini maslahat untuk satu keluarga, tapi ngambil ini kemaslahatan untuk satu kaum. Kita milih mana? Ya, yang umum lebih banyak kemaslahatan kaum, tapi kan keluarga menjadi kurang nanti untungnya. Gak apa-apa lebih kurang, tetapi ini lebih maslahat untuk umum. Jadi mesti berpikir seperti itu juga, ya. Berpikir seperti itu juga. Dan biasanya yang banyak seperti ini juga para dai di dalam masalah waktu, gitu ya, di dalam masalah waktu. Misalnya mesti ada acara untuk keluarga, tetapi diminta untuk umat yang tidak boleh tidak. Ini kemaslahatan. Mana lebih umum dan mana lebih khusus? Umat lebih umum, keluarga lebih khusus. Sehingga
keluarga seringkali harus mengalah, seringkali harus mengalah, dan ketika tulus, ketika ikhlas, nggak akan Allah sia-siakan. Karena memang kemaslahatan umum mesti lebih dikedepankan daripada kemaslahatan yang lebih khusus. Kemudian yang berikutnya, anna man qama bima yaqtiru alaihi minal islah lam yakun maluman wala madmuman fi adami fi'lihi ma la yaqtiru alaihi falal abdi ay yuqima minal islah fi nafsihi wa fi ghairihi ma yaqtiru alaihi. Orang yang melakukan apa yang mesti dilakukan, ini terjemah bahasa. Orang yang melakukan apa yang mesti dilakukan dan meninggalkan apa yang mesti ditinggalkan. Jadi dia sudah berbuat semaksimal yang dia mampu, tapi kemudian tergelincir, itu tidak tercela. Itu tidak tercela. Yang tercela adalah yang dari awal tidak ngurus. Yang tidak awal, yang dari awal mengabaikan, itu yang tercela. Nggak ngurus saya ngomong apa, nggak ngurus. Yang penting ini saya ada kepentingan ini, itu tercela. Tapi orang yang sangat hati-hati sekali, masa saya sudah tahu ini perkara harus dikerjakan, ini perkara harus ditinggalkan, kemudian sampai saya melanggar, jangan sampai. Tapi suatu ketika tergelincir itu tidak tercela. Untuk itu orang harus banyak mengevaluasi diri, mana yang dia tergelincir, harus ya. Dan tidak tercela karena tidak dari awal mengabaikan. Ada nggak orang yang tidak ada salah? Ada. Hanya Nabi yang tidak salah. Selain Nabi berpotensi salah. Kalau kita mau cari kawan yang tidak ada salah, tidak ada aib, sampai hari kiamat nggak pernah dapat. Sampai hari kiamat tidak pernah dapat. Cukuplah disebut orang baik ketika dia didominasi dengan kebaikan-kebaikan. Namanya orang baik. Oh, ada keburukannya. Ini berapa? 5. Masa 5 keburukan mau mengalahkan kebaikan yang dominan? Nah, demikian juga orang buruk atau komunitas buruk atau kelompok buruk, komunitas buruk, paguyuban buruk atau kelompok buruk, kaum buruk, ya sama. Ketika yang mendominasi adalah keburukan. Oh, ada kebaikannya. Ini berapa kebaikannya? 6. Masa kebaikan 6 mau mengalahkan keburukan yang dominan? Nah, itu cukup kita mengetahui itu, maka kita tahu itu orang-orang baik, maka kita deketin. Kalau bisa harta sebagian yang kita miliki, mereka memakannya. Nabi bersabda, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sampai memakan makanan Anda kecuali mereka yang orang-orang bertakwa. Dan pada zaman Nabi SAW ada beberapa sahabat yang sengaja memasak hidangan, menunggu orang-orang yang pulang sholat Jumat biar mampir atau biar memakan makanannya, karena pengen dimakan oleh orang-orang yang bertakwa. Kan ada kekurangan-kekurangannya, gak ada orang gak ada kekurangannya. Sekarang kata Nabi, manusia terbaik siapa? Kata Nabi, manusia terbaik siapa? Sahabat. Pertanyaannya sekarang, pada zaman sahabat ada pembunuhan apa enggak? Ada. Pada zaman sahabat ada pencurian apa enggak? Ada. Pada zaman sahabat ada perzinahan apa enggak? Ada. Tapi Nabi mengatakannya zaman terbaik, manusia terbaik. Karena keburukan tidak ada artinya dibandingkan kebaikan mereka yang luar biasa sepanjang zaman sampai hari kiamat. Keburukannya hanya setetes, kebaikannya melaut, dan itu hanya pada sahabat yang disusul tabi'in, yang disusul tabi'in. Kemudian yang berikutnya, annal abda yanbahi lahu alla yatakila ala nafsi torfata'in bal la yazalu musta'inan bi rabbih mutawakkilan alaihi sa'ilan lahu at-taufiq. Seorang hamba gak boleh menyandarkan kepada dirinya 100%. Gak boleh. Tetapi dia harus selalu
meminta tolong kepada Allah, selalu bersandar kepada Allah, selalu memohon taufik kepada Allah. Seharus itu. Jadi nggak boleh menyadarkan kepada kita qiyamul lail semalam suntuk, siap, saya kan masih muda kuat. Wow, saya naik gunung saja kuat bolak-balik kok, misalnya begitu. Gak boleh. Itu namanya menyadarkan kepada kekuatan sendiri, gak boleh. Meskipun kuatnya kayak apapun, harus menyadarkan kepada Allah. Syuaib mengatakan, wa ma taufiqi illa billah, dan tidaklah aku mampu seperti kecuali dengan meminta tolong kepada Allah. Wa ma taufiqi illa billah, taufikku, pertolonganku adalah dengan Allah. Sehingga dari sini kita terkondisikan untuk optimis. Kita terkondisikan untuk optimis. Ketika orang kuat, gak boleh menyandarkan kepada dirinya, tapi harus selalu bertawakal kepada Allah. Termasuk juga ketika kita lemah, secara sarana prasarana jauh, secara unsur kekuatan jauh, secara apapun kurang mendukung, apa lantas kita lemes seakan-akan sudah kiamat? Gak boleh, gak boleh, karena orang yang kuat saja disuruh bersandar, apalagi yang lemah. Maka bahasa kita, kenapa lemes? Kenapa pesimis? Karena kita tidak punya Allah apa? Nah, itu bahasa kita. Kenapa lemes? Kenapa pesimis? Karena kita tidak punya Allah apa? Nah, dari sini juga ini tahdus bin nikmah. Kenapa kita berusaha untuk bisa mengamalkan makna faida farahta fansab? Kalau kamu sudah selesai dari suatu urusan, beralihlah kepada urusan yang lain. Kalau bahasanya Imam Ahmad ketika ditanya, kapan istirahat wahai ayah? Apa jawaban Imam Ahmad ketika ditanya oleh anaknya, kapan istirahat? Istirahat itu kalau kaki kanan itu sudah melangkahkan masuk surga, itu istirahat. Jadi hidupnya dinamis, produktif. Istirahat itu apa? Bagi mereka, istirahat itu bukan leha-leha. Istirahat itu tabadulul a'mal, perpindahan dari aktivitas ke aktivitas, itu namanya istirahat. Capek berdiri, duduk. Karena untuk dengan berdiri capek, yang dilakukan dengan duduk. Duduk capek, rebahan. Nanti kekuatan pulih lagi, berdiri lagi. Jadi itu namanya istirahat. Istirahat tabadulul a'mal. Kenapa bisa demikian orang berkekuatan seperti itu? Karena tawakalnya besar. Karena tawakalnya besar. Jadi gak usah khawatir ketika misalnya kita habis ini, waduh lemah, gak mungkin bisa. Yang pertama, kita membaca kekuatan kita tentunya, kadarnya, kapasitasnya seberapa. Nah, selama masih mampu, kenapa tidak? Allah akan nolong. Ketika mampu, kenapa enggak? Allah akan nolong. Wah, kalau ini saya penuhi semuanya, nanti waktu saya habis, saya nggak bisa ngerjain yang ini, nanti malah keteteran. Salah itu. Salah. Kenapa? Soalnya dia menyandarkan kepada kekuatan diri. Itu salah. Wah, saya masih mampu, kenapa tidak? Wah, nanti ini yang bagaimana, nanti nggak ada kebagian tenaga, Allah yang akan nolong. Nah, itu perkuat tawakal semacam itu. Perkuat tawakal semacam itu. Nah, ini penting sekali. Jadi innal abda yanbahi lahu ala yattaqil al nafsi turfata ain. Meskipun sekejap mata pun seorang hamba tidak boleh menyandarkan kepada dirinya sendiri, tetapi harus selalu bertawakal, minta tolong kepada Allah. Makanya kan simpanan surga apa? Ada yang tahu simpanan surga itu apa? Ala adilluka kanzan min kunuzil jannah, kata Nabi.
Mau nggak tak kasih tahu simpanan dari antara simpanan surga? Apa simpanan surga? Apa? Kalau kita dunia simpanannya apa? Emas, duit, apa lagi? Berlian, apa lagi? Apa lagi? Tanah, tanah. Simpanan itu artinya sesuatu yang berharga. Simpanan itu artinya sesuatu yang berharga, itu simpanan. Nah, kata Nabi, mau nggak kalian tak kasih tahu simpanan surga? Simpanan surga itu la haula wala quwata illa billah. Itu simpanan surga. Orang dengan menyadari dirinya nggak ada daya, nggak ada kekuatan kecuali semuanya dari Allah, maka akan banyak bersandar. Ketika banyak bersandar, dia akan berbuat sebanyak-banyaknya. Ketika mampu, kenapa tidak? Ketika mampu, kenapa tidak? Tapi nanti gimana-gimana, Allah akan nolong. Maka akhirnya banyak yang dia lakukan. Sehingga simpanan surga adalah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ini yang bisa kita bacakan, masih banyak ini. Ibrah dari Syekh Asadi atas kisah Nabi Syuaib di hadapan kaumnya di Madian, masih banyak insyaallah yang akan datang. Termasuk di sini ada faedah Allah menguatkan agama ini dengan orang fajir, dengan orang jelek. Allah menguatkan agama ini dengan orang fajir dan orang jelek. Itu memang ada hadisnya, dan di dalam kisah ini mana yang menunjukkan kaumnya tidak jadi ngerajam Nabi Syuaib karena melihat melihat siapa? Laula rahtuka la rajamnaka. Kalau tidak karena keluargamu, aku sudah rajam kamu. Apakah keluarganya kabilahnya muslim? Enggak, kafir, tapi menjadi pertimbangan untuk mereka merajam Nabi Syuaib. Jadi orang fajir bisa saja menolong agama. Ini ada di antara faedah yang akan datang kita bacakan insyaallah. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan kita taufik sehingga kita setelah mengambil ibrah-ibrah kita memanfaatkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.